Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus berikan kita kesempatan untuk beribadah di hari ini. Dan hari ini adalah hari di mana orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari raya. Salah satu hari raya penting. Bahkan semua hari raya dalam kekristenan itu penting. Semua hari raya setara, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga. Haleluya. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan perayaan ini bukan hanya sekedar perayaan biasa, tetapi ini adalah sebuah perayaan iman. Mengapa saya katakan perayaan iman? Karena yang kita rayakan ini adalah sebuah pengakuan iman kita. Perayaan orang Kristen itu semuanya berpusatkan pada Kristus, karena memang Kristen itu sendiri ialah pengikut Kristus. Jadi kita merayakan apa? Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kemudian kita merayakan kematian Yesus Kristus. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan kurang lebih minggu depan, hari Minggu, hari Minggu, kita akan merayakan penggenapan janji Kristus, yaitu Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Jadi semua perayaan Kristen itu bersifat kristosentris, istilah teologisnya. Jadi semua perayaan Kristen itu adalah perayaan tentang Kristus. Dan semua yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus itu adalah berguna, bermanfaat, berfaedah bagi kita anak-anak Tuhan. Demi keselamatan saya dan saudara, demi pengharapan saya dan saudara, demi jaminan buat saya dan saudara. Karena itu kita merayakan kenaikan Yesus Kristus dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara boleh kasih senyum ke samping dan berkata, selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, haleluya. Ada yang suami istri dari rumah baku tak salah karena masalah sisir. Ini kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab, beberapa ayat menjadi dasar dari perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca bersama dengan kecepatan normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, perayaan Kristen
itu bukan tanpa dasar. Kristen adalah agama supranatural. Agama supranatural maksudnya adalah agama yang bukan hanya membicarakan tentang hal-hal natural, hal-hal yang sifatnya alamiah, hal-hal yang sifatnya jasmania, bukan hanya berbicara tentang bagaimana supaya sukses di dunia, bagaimana supaya sehat, bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya dapat promosi dalam pekerjaan, bagaimana supaya rumah tangga bahagia. Jadi itu kan hal-hal natural, hal-hal alamiah, hal-hal jasmania. Dan saya rasa semua kita perlu hal-hal demikian. Saya rindu keluarga saya, keluarga bahagia. Pernah dalam satu ibadah, seorang bapak bersaksi begini, dulu keluarga kami ibarat kapal perang. Tetapi puji Tuhan sekarang ibarat kapal pesiar. Yang bersaksi itu sudah Tuhan panggil, sahabat kita bersama, mantan sekretaris jemaat GPDI DTC. Beliau bersaksi seperti itu. Dulu seperti kapal perang, sekarang sudah kapal pesiar. Nah, saudara-saudara, siapa rumah tangga yang tidak mau berbahagia? Iya kan? Suami lelah pulang dari tempat pekerjaan sampai di rumah, lihat senyum istri langsung bahagia. Lihat anak-anak langsung senang, penuh sukacita. Ibu-ibu meskipun banyak sekali tugas tanggung jawab, tetapi karena ada bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak yang begitu mengasihi dia, akhirnya itu ibu-ibu merasa meskipun lelah tetapi sukacita. Siapa tidak mau rumah tangga seperti ini? Siapa tidak mau pekerjaannya sukses? Dia jadi orang yang berhasil dalam pekerjaan. Apakah berwira swasta? Apakah dia berkarir di sebuah perusahaan, di pemerintah? Dia mau supaya pekerjaannya bagus, ada promosi, ada peningkatan, karirnya bagus. Siapa tidak mau seperti itu? Siapa tidak mau hidup sehat? Saya melihat ada seorang bapak, seorang opah, umur 70-an tahun. Dia masih bisa mengerjakan banyak hal. Dia masih bisa bebas makan apa yang dia suka. Dia masih bebas beraktivitas. Dipenuhi dengan sukacita, sehat. Siapa tidak mau seperti ini? Betul ya? Kita semua suka sampai tua sehat. Satu waktu seorang bapak usia kira-kira 50-an tahun, dia bilang begini, Pak Gembala, bukan jemaat GPDI DTC ya. Jadi yang panggil saya Pak Gembala itu dua, jemaat GPDI DTC dan mantan jemaat. Berarti di tempat yang sebelumnya. Dia katakan begini, Pak Gembala, kita pe papa, dia pe doa dijawab Tuhan Pak Gembala. Maksudnya Pak Gembala masih ingat toh? Dia dari umur 60-an, dia pe doa begini, Tuhan, kalau Tuhan berikan saya umur panjang, berikan saya sehat. Dan saudara-saudara, beliau ini yang bapak yang bilang ke saya ini bilang begini, kita pe papa sampai umur 80-an sehat. Lebih lanjut dia bilang begini, cuma ada satu tapi papa pe kekurangan Gembala. Ada juga ada kekurangan. Apa? Dia lupa berdoa supaya nyandak pikun. Jadi dia sehat. Marbaku dapat yang DP anak, dia tanya, ngana sapa? Oh, jadi bapak ibu kalau umur panjang bilang, Tuhan, saya suka umur panjang, sehat, nyandak pikun. Supaya kalau datang di Pelusmap masih belum baku kenal. Haleluya, puji Tuhan. Siapa tidak mau sehat? Semua orang suka sehat. Siapa tidak mau diberkati? Bisa dengan bebas. Mau suka makan agak sedap, boleh karena masih ada keuangan. Mau suka mau pergi di sini refreshing bersama keluarga, ada uang. Siapa tidak mau? Itu hal-hal yang sifatnya natural, hal-hal yang sifatnya jasmania. Dan Alkitab mengajar kepada kita bahwa
Semua itu Tuhan sediakan. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal dalam permohonan kepada Tuhan. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga, Alkitab katakan. Lihat burung di udara, lihat bunga bakung di padang. Salomo dengan segala kemegahan berpakaian tidak lebih indah dari bunga bakung tersebut. Burung di udara tidak menabur, tetapi masih bisa makan dengan baik. Kita kasih makan ayam, muncul burung. Loh, memang ini burung ini dia dekat-dekat, habis ayam makan, ayam pergi, masih ada sisa burung tuh pemakan. Karena itu mungkin muncul itu lagu. Perhatikanlah bunga bakung di so lupa. Siapa tidak mau kehidupan jasmani? Dan Alkitab ajar bahwa anak-anak Tuhan diberkati Tuhan dengan hal-hal jasmani. Oh, kurang DP amin. Jangan berjuang sendirilah untuk hal-hal jasmani, sebab Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Tuhan sayang dengan kita. Anak-anak muda sementara berjuang dalam pendidikan, jangan berjuang sendiri, berdoalah. Libatkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dalam rumah tangga jangan berjuang sendiri, libatkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dalam usaha pekerjaan, libatkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Beberapa kali saya bersaksi dengan seorang ibu. Dia masih nona-nona, dipanggil papanya datang ke Sulawesi Utara untuk teruskan usaha bisnis papanya. Dia pulang, dia punya pekerjaan di Jakarta tetapi masih kerja pak orang istilahnya. Karena DP papa bilang mau kasih terus DP papa usaha, dia pulang. Tapi ternyata setelah dia sampai di Manado, ternyata pekerjaan papanya ini, perusahaan papanya ini punya utang banyak sekali. Diambang kebangkrutan. Ini ibu ini bersaksi. Waktu itu beliau meminta saya berdoa di hari ulang tahun papanya. Kalau kita mau cerita ini ibu ini, namanya pasti wakil gembala mau tahu dan wakil gembala akan mau akui. Ini orang usaha memang luar biasa. Wakil gembala pernah bilang, dorang usaha ini biasa orang bawa utang pak perusahaan besar. Ini perusahaan raksasa ini bawa utang pada orang. Tetapi ketika dia datang masih muda, saudara-saudara. Ini kesaksian karena beliau pernah bersaksi di depan umum. Jadi saya boleh mengutip kesaksiannya. Dia bilang, aduh ternyata perusahaannya hampir bangkrut. Dan apa yang dia lakukan? Setiap kali mau datang ke kantor, dia datang 1 jam lebih awal, masuk di kantor, di ruangannya. Dan dia berlutut, saudara-saudara. Dia berlutut, setiap kali dia masuk kantor dia berlutut. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan. Nyandak mau baca cerita lebih, tapi kalau saya mau sampaikan sekarang, usaha mereka sangat sukses. Jangan berjuang sendiri dalam usaha pekerjaan, jangan berjuang sendiri. Jangan berjuang sendiri dalam pendidikan, dalam rumah tangga, jangan berjuang sendiri. Lagu Pantekosta lama, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu saudara sekalian, itu hal-hal natural, hal-hal alamiah, hal-hal jasmani, dan Tuhan jamin. Tapi saya mau sampaikan begini kepada kita semua, kekristenan bukan hanya agama natural, tetapi kekristenan adalah agama supranatural. Supranatural itu artinya melampaui atau di atas natural.
Mengapa dikatakan supranatural atau di atas natural? Karena agama Kristen bukan hanya bicara tentang sukses di dunia, kebahagiaan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam usaha pekerjaan, keberhasilan dalam studi, keindahan dalam bermasyarakat. Tetapi agama Kristen membicarakan hal yang paling penting dalam kehidupan, yaitu tentang kehidupan kekal. Haleluya. Torang biar moba kuat, moba hikmat, moba jaga, moba ator. Dengan semua torang punya kapasitas, tetap saja masa hidup kita itu ada batas yang diatur Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun dan selebihnya adalah penderitaan, itu ada batas. Kalaupun kita berhasil dalam pekerjaan, untuk berapa lama kita bekerja? Anak-anak Tuhan yang kerja sebagai ASN tetap ada pensiun, ada batas. Kalau seusia pensiun, ya tidak mungkin yang mau berdoa, Tuhan kita suka tapi karir naik. DP usia seusia pensiun selesai. Betul ya saudara-saudara? Selesai. Tuhan tolong supaya kita jadi berhasil di pendidikan. Kalau so S3, mau S berapa lagi dong? Selesai. Oh Tuhan tolong rumah tangga Tuhan, supaya ada damai sejahtera saling mengasihi. Satu waktu ada pasangan kita yang Tuhan panggil, selesai. Satu waktu di tempat tidur, ini di koi ini saudara-saudara. Tapi saya sendiri tahu nih cerita ini, baru cerita sekarang. Kita sementara buka-buka handphone, di media sosial. Akong kita lihat ada dua gambar ilustrasi kehidupan. Gambar pertama, itu bapak dan itu ibu masih muda, dua-dua pegang handphone. Gambar kedua, satu so tua, satu so nyanda. Kita langsung lepas tapi handphone, oh Tuhan. Masa nanti so nyanda baru mau panggil baca cerita. Saudara jaga begitu lagi. Kita langsung lepas tapi handphone. Aduh. Gambar pertama masih muda, satu pegang handphone. Ngana so makang sudah ngana dang. Lain kali teh jaga baku WA. Di mana ngana? Di sei. Haleluya, puji Tuhan. Kristen membicarakan hal sangat penting, yaitu tentang kehidupan kekal. Haleluya. Kristen membicarakan ini mengingatkan kita peristiwa kenaikan Kristus, mengingatkan saya dan saudara tentang hal sangat penting, kehidupan kekal. Kita bekerja banting tulang, bekerja keras. Berapa uang yang bisa membayar tiket masuk surga? Elon Musk, dia buat ekspedisi, paket wisata. Wah, paket wisata ke luar angkasa, ke Mars. Biayanya sangat mahal. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa membeli tiket itu, paket tersebut.
Sementara bikin penyelidikan, ekspedisi mereka di Mars, di planet Mars. Apakah ada kemungkinan manusia bisa tinggal di sana? Sebab pertambahan penduduk di dunia ini sangat cepat. Sementara bumi ini tidak bertambah-bertambah. Dulu hutan, sekarang jadi kota. Ibu Gembala menampilkan, Pak coba lihat YouTube ini. Bagaimana perkembangan di Tiongkok. Wah, luar biasa. Dulu hutan, sekarang jadi kota. Di Tiongkok itu katanya bikin rumah sakit. Waktu rumah sakit COVID itu mereka bikin untuk kapasitas 1000 sekian kamar. Hanya dalam waktu 10 hari. Pas dia bilang 10 hari, kita langsung teringat orang pergi gereja. Oh, 11 hari. Mereka bikin gedung tinggi, saudara-saudara. Mereka bikin gedung. Dan kemudian karena cepat, sangat cepat. Disampaikan begini. Kalau diperkirakan rata-rata mereka bangun 3 lantai setiap hari. 3 lantai, Wakil Gembala setiap hari 3 lantai. Puji Tuhan, orang baru 2 hari di SGS ini, saudara-saudara. Tapi saya mau sampaikan semua itu terbatas. Ada kehidupan kekal. Mengapa? Orang meskipun sudah bahagia di rumah tangga bahagia, usaha sukses, kenapa datang masuk gereja? Karena kita memikirkan kehidupan kekal. Ada orang datang masuk gereja, aduh cari Tuhan dulu, siapa? Saki ini mesti datang, berdoa, minta doa dulu Pak Pendeta. Kita dulu sudah berpikir, oh semua kok boleh berdoa. Akhirnya setelah kita renung-renungkan, kemudian kita baca-baca Alkitab, oh ada juga tuh minta doa Pak Pendeta. Memang itu bukan hal yang salah, itu kebenaran. Pendeta memang harus berdoa untuk jemaat. Ada orang masuk gereja karena susah. Karena mau berdoa supaya dapat kerja. Ada orang datang masuk gereja berdoa supaya rumah tangganya dipulihkan. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang rumah tangganya damai sejahtera? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang sukses? Usahanya jalan bagus, sukses sekali. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan demikian? Ada anak-anak muda mesti berdoa supaya apa? Supaya kalau mau ujian boleh mau dapat nilai 8, 80. Ada memang cerdas. Nyenak belajar dia tetap 100. Cerdas dia. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda seperti itu yang memang cerdas? Siapa yang mau datang beribadah? Saya mau sampaikan, kita beribadah bukan hanya karena masalah-masalah jasmani, tetapi kita beribadah karena hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Kenaikan Yesus ke sorga mengingatkan kita tentang kehidupan kekal. Kristen ini agama supranatural. Saya menyiapkan catatan khotbah, tetapi sepertinya saya belum masuk di bagian pertama. Tapi kita sudah setengah jam. Tapi jangan khawatir, paling lama 45 menit gembala khotbah selesai. Kekristenan ini supranatural. Pelayanan ini supranatural. Kehidupan kekal. Kalau cuma karena masalah performance, kalau cuma karena masalah menyalurkan hobi, sia-sia. Tetapi mengapa pelayan-pelayan itu harus betul-betul sungguh-sungguh melayani? Amin, pelayan-pelayan. Mengapa mereka harus sungguh-sungguh melayani? Karena ini berkaitan dengan hidup kekal. Ini ayat sebelumnya mungkin ya, ayat 10 atau ayat 9.
ketika mereka sedang menatap ke langit. Ayat 9. Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Agama Kristen adalah agama supranatural, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya sekedar omon-omon. Waktu lalu kan top itu kata itu, omon-omon. Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus bilang, oh ada kehidupan kekal. Bukan, ada saksi mata. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Murid-murid menyaksikan. 12 murid, 1 sudah berkhianat dan sudah mati bunuh diri. Yudas Iskariot namanya. Ada 11 murid yang menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Saya rasa waktu itu pasti heboh lah di antara murid-murid, karena tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Terangkat itu artinya banyak maknanya. Artinya ini tubuh Yesus ini sudah bukan tubuh seperti tubuh jasmani kita. Kalau tubuh jasmani kita saat kita lompat pasti kita akan turun. Kita terikat dengan hukum gravitasi namanya, hukum alam. Tapi waktu Tuhan Yesus dia terangkat, tubuhnya tidak terikat dengan hukum gravitasi bumi. Mengapa? Karena tubuhnya sudah bukan tubuh duniawi, tapi tubuh sorgawi, kata firman Allah. Berarti satu waktu kita akan dapatkan tubuh sorgawi juga. Dia terangkat, disaksikan oleh mereka. Awan menutupnya. Saudara-saudara, saya percaya orang semua jarang melihat awan di sini, kecuali orang di atas gunung, mungkin ya, karena ketinggian awan itu bisa di ketinggian yang sama dengan ketinggian kita. Tapi kalau di sini, nah Tuhan Yesus terangkat, kemudian ditutupi oleh awan. Artinya apa, saudara? Memang dia terangkat tinggi. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Mengapa mereka menatap ke langit padahal Tuhan Yesus sudah hilang dari pandangan mereka? Karena mereka bingung, mereka penasaran. Ini mau kemana ini? Di mana Tuhan Yesus? Malaikat katakan begini, ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa, saudara? Ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal ini bukan hanya milik dari Tuhan Yesus, tetapi juga milik dari kita anak-anak Tuhan. Dan dia akan datang kembali seperti kita, seperti murid-murid melihat dia naik ke sorga. Sekarang jadi pertanyaan, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Nah itu yang akan saya bicara secara cepat, mungkin dalam waktu 15 menit. Paling lama 30 menit. Yohanes 14 ayat 1-3. Yesus terangkat ke sorga. Ini untuk apa? Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab belum. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Terus ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, ternyata
Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Malaikat bilang begini, dia akan datang kembali. Oh, ternyata dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa ke tempatnya. Saudara-saudara, saya hari ini akan bicara tentang tempat itu, tempat yang Tuhan sediakan. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Apa tempat yang Tuhan sediakan bagi kita? Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Oh, orang pe bumi ini yang ada sekarang ini akan lenyap. Kalau mau jelaskan panjang ya, ada banyak ayat-ayat firman yang harus ditampilkan. Langit bumi baru ini akan lenyap, langit bumi lama akan lenyap, dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi baru. Perhatikan ayat 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kembali ke ayat 2. Berarti ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia sementara menyiapkan tempat bagi kita. Tempat itu apa namanya? Yerusalem baru. Yerusalem baru. Ini tempat yang disiapkan oleh Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Ini tempat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau membaca Alkitab, ini Yerusalem baru ini, saudara-saudara, ini bisa dua artinya. Yang pertama, Yerusalem baru itu artinya adalah tempat secara fisik, secara jasmani, itu adalah kota. Ini kota yang kudus, ayat 2. Aku melihat kota yang kudus. Jadi ada kota. Tuhan siapkan satu kota menjadi tempat tinggal orang percaya. Saudara-saudara, kota itu ukurannya. Coba kita lihat ukuran kota itu di ayat 16. Ayat 16. Coba kita baca. Saudara kan ada handphonenya sekarang. Saya mau ajak saudara-saudara berhitung habis ini. Kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Sama-sama baca. 12.000 stadia. Apa? Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Berarti kota itu DP bentuk kubus. Kalau orang biasa di matematika, kubus. Panjang, lebar, tinggi sama. 12.000 stadia. Kalau saudara mau cari referensi, stadia itu ukuran 200 meter. 1 stadia 200 meter. Sekarang saudara punya handphone, kali 12.000 kali 200. Berapa? 12.000 kali 200. Sudah apa? Kita mau hitung supaya sama-sama. 12.000 kali 200. 2.400.000
meter. 1 kilo berapa meter? 1000, Kang. Berarti ini kota ini DP panjang 2400 kilometer. DP lebar 2400 kilometer. DP tinggi 2400 kilometer. Ini kota. Kita kasih gambaran Pak Bapak Ibu saudara sekalian. Atau kita minta tolong wakil gembala cari Akang berapa jarak Manado Makassar? 1500 kilometer. Berarti ini 2400. Berarti Manado Makassar 1500 tambah 1000. Betul ya? Ini kota ini DP panjang 1000 Manado Makassar tambah 1000 atau tambah 900. Itu DP panjang. Ada kota Bapanjang. Dia bilang, aduh, kampung ini Bapanjang sekali, Kang. Oh, kampung ini kecil, nyata terlalu panjang. Oh, marba lebar. Nah, ini kota ini Bapanjang yang balebar. 2400 kilo. Dan sudah tahu DP tinggi 2400 kilo. Orang ini pe bumi diliputi oleh atmosfer. Atmosfer paling luar DP nama apa? DP nama apa atmosfer paling luar? Itu atmosfer itu punya ketebalan saudara 400 kilo. Dengan kata lain, di atas 400 kilo dari ini bumi ini dua nama luar angkasa. Ini kota ini 2400. Berarti 400 masih ada 2000 lagi di atas lapisan terluar dari Katolik. Saya baca saja, baru baca ukuran, kemudian coba untuk aplikasikan dalam torang pe. Bukama ini kota ini pe besar. Ada orang bilang begini, doh, mau ini masuk, mau ini bebas setia apa Tuhan, kau nyada dapat tampak karena semua sesak itu sorga tuh Yerusalem baru tuh dia. Bayangkan itu orang dari zaman Adam dan Hawa sampai akhir zaman, kau semua takut Tuhan, semua setia apa Tuhan. Kagengannya dapat kapleng. Waktu saya lihat ini, baca-baca ini, aduh jangan khawatir saudara-saudara. Ini kota ini besar sekali. Haleluya. Oh, ada tuh yang mau masuk atau nyandak kita ini. Haleluya. Ini kota ini besar sekali. Besar sekali. Kalau dari sini ke Makassar masih juga ada tuh bagian-bagian spot-spot lewat hutan. Tapi ini kota. Panjang, lebar, tinggi. Wow, hebat. Dijelaskan juga dalam kitab Wahyu pasal 21. Kota itu dia punya jalan dari emas. Emas apa? Emas yang jernih seperti kaca. Kita bingung emas bagaimana itu emas begini. Saya masih ingat ilustrasi dari Pendeta Matius Sumaah. Dia bilang begini, ini di ibadah pemakaman. Beliau bilang begini, ada orang kalau misalnya mati, meninggal, karena saking sayangnya itu anak pada orang tua, atau orang tua pak anak, waktu meninggal, di peti dia kasih pakai akan barang-barang emas. Gelang emas, kalung emas, cincin emas. Dan akhirnya karena ini orang yang meninggal ini setia pada Tuhan masuk sorga. Waktu dia mau masuk sorga kata baku dapat dengan Petrus. Ini cuma ilustrasi ya saudara-saudara. Kalau itu tadi ini Alkitab, kalau ini ilustrasi. Waktu mau masuk di pintu sorga, Petrus bilang, tuh barang-barang emas buka. Dia buka tuh, dia buka. Marah karena dia rasa, Petrus bilang ntar jadi tanpa sampah situ. Karena dia rasa begitu, dia cuma taruh di popoji. Petrus katanya ada perikilia, dia taruh di popoji, jadi dia masuk. Pas mau masuk,
Di pintu, berbunyi tetet. Ternyata ada barang emas. Kok akhirnya karena ini boleh masuk karena ada itu di poponya diambil, kok dia buang. Datang malaikat, dilarang buang sampah sembarangan. Itu cuma ilustrasi. Putih berpenuh cahaya, kilau batu permata, tempat yang indah di sana. Saudara-saudara, ini yang Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Rumah yang saya tinggali bersama dengan istri dan anak-anak adalah rumah yang dibangun dalam waktu 1 bulan lebih. Tatak-tatak, susung batako kong tampal dengan gipsum supaya cepat. Rupanya ini gipsum ini bagus. Mar ada DPB saya. Tikus petampa di dalam. Jadi malam-malam do tikus coba bikin kapleng kota di dalam. Tikus, aduh. Karena cepat-cepat, saudara-saudara, cepat-cepat. Pokoknya cepat-cepat. Ini rumah ini jadi kelinci percobaan Pak mahasiswa. Dorang yang bikin DP gipsum. Jarak antara holo begini. Kaki sudah jatuh, pluk. Sementara kita berdoa, saudara. Pum. Apa ini? Gipsum jatuh, saudara-saudara. Mar bukan di pak kita, di luar. Di kamar karena cepat-cepat, mungkin apa tuh? DP atap atau apa bagaimana? Nyanda tutut kita kurang tahu, saudara-saudara. Sampai di kamar 1, 2, 3, saya bilang begini, Pak saya pindah nih koi, sorong ke sana. Kenapa? Bocor. Jadi saya pindah, puji Tuhan. Dan kita heran ini bocor ini jaga baiko petorang. Pertama cuma di bagian sana, setelah ini kok saya pindah bocor di iko. Kita bilang enggak apa-apa kok, mau mati karena bocor. Haleluya. Meskipun itu lumayan menyenangkan orang pe rumah itu. Setidaknya kalau dari luar dapat lihat bagus karena socet daripada om rampe rumah. Ya, kasihan. Jemaat orang semua mau backing om rampe rumah. Kita, aduh kasihan om rampe ini. Untung beliau ini DP hati bagus. Tapi kalaupun toh tidak sempat dibuat om Ram, ada rumah di sorga nanti. Haleluya, luar biasa Bro Ram. Itu kota yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Boleh katakan amin? Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus? Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya sudah mau masuk di bagian akhir. Meskipun bagian akhir ini mungkin akan jadi transisi untuk dilanjutkan di hari kapan. Coba kita baca ayat ini. Ayat 2, kembali ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah. Mulai dari kata yang berhias kita baca sama-sama. 2, 3. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wah. Tahun 2012 saya ikut seminar di Sekolah Alkitab Batu Malang. Salah seorang pimpinan gereja menyampaikan seminar mengambil ayat ini.
Dan dia bilang begini, Yerusalem baru itu adalah gereja Tuhan. Kita nggak langsung percaya meskipun beliau pimpinan gereja waktu itu. Yerusalem baru adalah gereja Tuhan. Ketika dengar itu saudara-saudara dari pimpinan gereja seperti itu berkata, kita tahu itu kota, bukan gereja. Saya pulang, saya kurang tahu kalau Ibu Gembala masih ingat. Kita share Pak Ibu Gembala. Kita bilang, salah satu orang pimpinan gereja ini mah. Masa dia bilang Yerusalem baru ini gereja Tuhan? Dan saudara-saudara, ajaran ini menggelisahkan hati saya. Salah setahu ini loh. Saya baca-baca lagi ini dan betul Yerusalem baru itu kota. Lalu kenapa orang pimpinan gereja bilang ini adalah gereja? Saya mulai untuk membuka hati saya supaya Roh Kudus pimpin. Dan saya mulai baca lagi ayat ini. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru. Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini kan pengantin ini bicara tentang gereja. Kaget betul beliau udah bilang ini. Yerusalem baru itu adalah gereja. Kemudian saudara-saudara, coba kita lihat ayat 9 dan 10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka yang terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya. Mulai dari kata marilah kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kalau di ayat 2, saya masih bertahan dengan pemikiran saya pertama. Bagaikan artinya ilustrasi. Tetapi ketika saya baca ayat 9, marilah ke sini aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapa itu atau apa itu? Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Terus terang saudara-saudara, saya baca ini, kita hati tapi iman agak goyang. Berarti Yerusalem baru itu bukan tempat. Berarti Yerusalem baru itu gereja. Saya berdoa, saya baca, saya berdoa, sampai kutemukan. Sementara berdoa Tuhan taruh di hati saya, jangan gelisah hatimu anakku. Kurang lebih begitu di hati ya, jangan gelisah. Yerusalem baru itu dua sisi. Satu, Yerusalem baru itu benar adalah tempat tinggal orang percaya dalam kekekalan. Benar itu tempat itu, benar. Jadi Yerusalem baru itu bukan cuma sekedar simbol, bukan hanya sekedar ilustrasi. Yerusalem baru itu adalah tempat yang benar-benar seperti yang dilukiskan di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan taruh di hati saya, tapi tahu tidak bahwa kota itu bukan hanya sekedar masalah fisik, tapi ini bicara masalah non fisik. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita Yerusalem baru yang seperti digambarkan Alkitab. Tetapi Tuhan mau siapkan juga hal-hal yang bersifat non fisik. Saya mau tanya kepada jemaat semua yang hadir di siang hari ini, mana lebih bagus rata-rata torang perumah atau hotel? Langsung tanya aja Pak Om Bram. Om Bram, mana lebih bagus Om Bram perumah dengan hotel? Hotel. Torang perumah di hotel lebih bagus. Torang perumah ada bocor-bocor, di kamar ada 3. Ibu Gembala bilang jaga bajalang di bocor ini Pak. Jaga cari orang.
Waktu dorang Bro Hizkia masih tinggal di dua saudara, tak salah atur DP cup. Jadi di dalam kamar ada loyang besar, betul ya Bro Kia? Ada loyang besar. Kalau hujan keras, waduh memang gampang. Memang satu kali tidur di situ, mandi di situ. Masih hotel lebih sedap, lebih bagus. Tapi saya mau tanya kepada jemaat, mana lebih torang senang? Hotel atau rumah? Hotel atau rumah? Hotel dia tempat tidur, saudara. Aduh, memang kata spring bed, spring sekali. Rumah, apalagi kalau masih ada anak kecil, lupa ganti pampers atau lupa beli pampers, kong so jaga bak kolam-kolam di, kong dia cuma kapok, ada DP kutu busu di situ. DP bobou apas tahu. Mar tetap, asrama mahasiswa kita bilang ini dorang pe asrama, senang sekali dorang. Sampai dalam asrama langsung fly, karena apa? Kita garap pada orang spray dari semester 1 sampai semester 8 ini mesti ganti. Jadi orang masuk asrama langsung, rumah biar besar, mar torang senang. Kenapa? Karena ada torang pe mama di situ. Karena ada torang pe papa di situ. Karena ada torang pe anak di situ. 4 tahun kita kuliah di Bandung, saudara. Setiap kali kelar kuliah langsung pulang. Tamang-tamang panggil fit, bajalang dulu di Jakarta. Kita nintau Jakarta gara-gara apa? Kita nintau tuh Bandung dan sebagainya. Karena apa? Pigi, pas DP hari kuliah, pulang. Hari kuliah, langsung cari tiket pulang. Kita rindu pada tapi istri tapi anak-anak. Kita senang sekali di rumah. Kenapa? Bukan DP bangunan. Tetapi DP suasana. Sudah bisa paham? Dan Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Bukan hanya sekedar tempat. Kalau cuma tempat, berapa lama Tuhan ciptakan? Jadilah, jadilah, jadilah. Dengan firman Tuhan bisa ciptakan. Tetapi ini dunia waktu Tuhan ciptakan di Kejadian pasal 1. Tuhan ciptakan langit bumi. Di hari ke-6 Tuhan bentuk manusia. Mengapa? Sebab kalau nyana ada manusia ini, bumi ini nyana enak, nyana indah, nyana menarik Pak Tuhan. Tuhan harus ciptakan manusia yang segambar serupa dengan dia. Nah begitu juga di akhir zaman. Tuhan ciptakan Yerusalem baru. Tempat yang indah, senang. Tempat yang indah, mulia. Tetapi yang Tuhan siapkan di akhir zaman di Yerusalem baru, tempatnya dan orang-orangnya yang akan ada di Yerusalem baru. Itulah gereja Tuhan. Sehingga Alkitab katakan Yerusalem baru itu seperti pengantin perempuan yang berhias, berdandan kepada suaminya. Itulah gereja Tuhan. Dan Tuhan sementara siapkan. Bapak Ibu saudara sekalian, mau bikin Yerusalem baru dengan kota sebesar itu gampang Pak Tuhan. Tetapi mau bikin gereja Tuhan yang sempurna, kudus, tak bercacat, itu tidak gampang. Yerusalem baru Tuhan bisa ciptakan dengan firman. Tetapi gereja Tuhan, Tuhan harus datang ke dunia ini. Tuhan harus apa? Tuhan harus mati di salib. Masih ada 3 menit jatah waktu saya. Langsung kita lihat Efesus pasal 5. Ayat 25 sampai ayat 27. Ayat terakhir kita. Atau sampai ayat 29 kita akan baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yerusalem baru sebagai tempat dengan kemuliaan, kemegahannya, kebesarannya. Tuhan, saya yakin Tuhan cuma mau ciptakan, Tuhan cuma berfirman jadi. Tetapi Yerusalem baru non fisik, yaitu gereja Tuhan. Alkitab ajar Tuhan lakukan 3 hal. Ayat 25. Ayat 25. Pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengasihi dan menyerahkan dirinya. Dia mati di salib. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban, sebagai tebusan bagi umat manusia. Karena dia mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi kita semua. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Apa tujuan kasih mandi? Kasih bersih. Ada orang mengaitkan ini dengan baptisan. Mungkin, tetapi tidak sepenuhnya. Tuhan Yesus menguduskan dengan tujuan membersihkan kita. Setelah kita lahir baru, kita masih banyak kekurangannya, masih banyak kekotorannya, baik pikiran, perasaan, kehendak kita masih banyak kurang-kurangnya. Dan Tuhan harus membersihkan kita dengan apa? Dengan firman. Lewat khotbah, lewat pemberitaan firman. Alkitab itu, firman Allah itu bukan hanya sekedar makanan, tetapi air yang membersihkan. Kalau tidak ada firman yang membersihkan, minta maaf, orang ini semua akan diliputi dengan kekotoran, dosa. Karena itu perlu dibersihkan selalu, dimandikan selalu dengan air firman Allah. Itu yang Tuhan lakukan. Hamba-hamba Tuhan torang punya tanggung jawab yang tidak mudah. Karena apa? Nyana semua orang suka mandi. Nyana semua orang suka bersih. Ada yang sudah sangat menikmati kekotorannya. Nah, hamba-hamba Tuhan harus menyampaikan firman yang tujuannya membersihkan. Kita hobi bermain bola. Bermain bola di bro. Lain kali lupa pakai sepatu, kita pakai kaki jadi hitam. Bagaimana mau kasih bersih? Kalau cuma mau gosok sabungnya nak bisa bersih. Harus supaya bersih. Kadangkala itu firman, aduh sama yang mau gosok-gosok saudara-saudara, supaya bersih. Supaya apa? Supaya jemaat menjadi pengantin Kristus yang mulia. Bukan cuma jemaat, supaya orang pendeta-pendeta jadi pengantin Kristus yang tanpa cacat. Tapi yang ketiga, Tuhan Yesus menyerahkan diri. Tuhan Yesus membersihkan dengan firman. Yang ketiga ayat 29. Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ini yang menjadi sukacita kita. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya supaya kita boleh jadi anaknya. Tuhan Yesus harus memberikan firman-Nya untuk membersihkan kita. Dan Tuhan Yesus mengasuh dan merawat. Mengasuh ini saudara, memberi makan. Merawat ini saudara, bahasa Yunaninya bisa diartikan memberi kehangatan. Wow, Tuhan Yesus mengasihi kita, mendampingi kita saat susah, saat senang, saat ada masalah. Ada Tuhan yang mendampingi kita, memberi kehangatan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pernah susah tidak jemaat? Saya pernah susah. Jemaat, saya yakin orang punya pengalaman susah. Pernah punya pengalaman bersedih. Pernah punya pengalaman ada masalah terpuruk. Tapi luar biasa ini ayat ini. Dia mengasuh, merawat. Dia memberi makan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu pengalaman pemazmur Raja Daud.
Raja Daud punya pengalaman, aduh banyak sekali masalah pergumulan yang dia hadapi. Banyak sekali ketidakadilan dalam hidup yang dia alami. Banyak sekali persoalan yang dia harus hadapi. Tapi dia punya kesaksian, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Supaya apa? Supaya jemaat ini menjadi Yerusalem baru yang mulia. Tuhan lakukan 3 hal. Dia serahkan dirinya. Amin. Dia bersihkan kita. Amin. Mau dibersihkan. Dan yang ketiga, dia asuh, dia rawat. Dia bersama dengan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, dia ada bersama dengan kita. Yang terima firman katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.